siap-siap ya teman-teman, saya akan OTW akan menuju ke bengkel karena di sini saya akan coba buat konten yang mungkin sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Untuk tahun lalu itu kan saya sudah buatkan konten yang motoran. Nah, di sini saya akan coba buatkan konten tentang mobilan ataupun Kuncoro PP mobilan. Di sini saya akan coba buatkan playlistnya dan saya akan coba isi tentang berbagai macam konten mobil, entah itu review mobil, modifikasi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan sekali di sini saya akan coba modifikasi tipis-tipis di mobil pribadi saya. Dan nanti bakalan bagaimana untuk step by stepnya, perkembangannya, dan tampilannya itu bagaimana. Silahkan kalian bisa tonton dan simak video ini baik-baik. Kemudian kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya itu lebih bersemangat untuk mencari tentang video-video ataupun pembuatan konten-konten selanjutnya. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuncoro PP. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, di sini kalian bisa lihat saya itu sudah membeli dan menyiapkan sebuah produk yang nantinya saya bakalan pakai untuk modifikasi tipis-tipis di mobil ini ya. Jadi di sini ada lips bumper, kemudian bumper tambahan, dan ada lampu bawah mobil ataupun underglow ya. Teman-teman, di sini kalian bisa lihat underglow. Nanti untuk link pembeliannya itu saya taruh di deskripsi video ini karena untuk produk ini saya itu beli melalui online. Siapa tahu kalian tertarik ingin membeli ataupun memesannya, silahkan kalian tinggal tap saja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, sebelum saya berangkat ke bengkel, kalian wajib cek terlebih dahulu untuk before afternya ya. Jadi nanti kelihatan atau tidak untuk perubahannya. Nah, di sini niatnya untuk di bagian depan ini nanti saya bakalan tambahin lips bumper, kemudian di samping juga tambahin bumper tambahan ya. Jadi di sini saya akan coba modifikasi ala-ala GDM seperti yang ada di Jepang ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan perlihatkan di bagian kiri ya. Jadi ini adalah tampilan original dari mobil Civic ini. Nanti menurut kalian itu bakalan lebih ganteng versi original ataupun setelah saya modif tipis-tipis ya. Jadi silahkan kalian nilai dan silahkan kalian komen ya teman-teman, supaya saya itu lebih mendapatkan insight baru dari komentar-komentar kalian. Daripada saya ngomong kelamaan dan sendirian juga di sini, mending kita langsung OTW saja ke bengkelnya. Cekidot. Ya, di sini saya sudah berada di TKP ataupun di bengkel langganan saya. Saya itu sudah siapkan lips bumpernya juga bersama dengan bapak tukang bengkelnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan perlihatkan di bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian sampingnya. Jadi untuk di bagian samping ini terbagi menjadi 3 dan di depan juga menjadi 3 juga. Nanti saya akan susun terlebih dahulu baru saya pasang. Karena di sini saya itu melakukan pembelian lips bumper ataupun bumper tambahannya itu untuk universal. Jadi semua mobil itu bisa menggunakan lips bumper ini ataupun bumper tambahan ini. Jadi kemungkinan sangat besar nanti setelah saya paskan tadi, jadi ada yang dipotong ya, teman-teman. Nah, di sini langkah yang pertama, kalian itu wajib sambungkan terlebih dahulu untuk yang di bagian samping kanan kiri. Jadi kan tadi ada 3 potongan, kalian sambungkan semuanya, baru kalian paskan ataupun kalian pasang di bodi kalian masing-masing. Ini adalah proses pengencangan skrup ataupun pengencangan baut supaya bumper sampingnya ataupun lips bumper samping itu tidak emper-emper. Jadi di sini wajib kencang. Oke, ini wajib kalian pasang secara kencang, teman-teman. Nah, setelah persiapan semuanya itu selesai, pengencangan baut di bagian lips bumper samping, kita pasang terlebih dahulu di bagian bumper depan ya, supaya nanti lebih jelas untuk mengukur ke belakangnya itu seberapa. Jadi di sini yang saya pakai sebagai tolak ukur bumper sampingnya itu adalah bumper depan di bagian samping. Maka dari itu di sini saya pasang terlebih dahulu di bagian samping kanan dan kiri. Dan untuk bumper samping itu kita tinggal meluruskan saja yang ini ya teman-teman ke belakang. Kita tinggal luruskan saja dan kita pasang. Nah, di sini sedang proses pemasangan kanan kirinya.
Oke, jika bumper depan yang bagian samping kanan kiri itu sudah terpasang, langkah selanjutnya kita tinggal ukur di bagian bumper yang tengah ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya itu saya ambil dari samping kanan kiri, kemudian baru saya pasang di bagian bumper yang tengah supaya lebih simetris. Apabila kalian itu mengambil dari tengah ya tentunya menurut saya pribadi itu bakalan lebih susah untuk mengukur supaya lebih simetrisnya. Nah, ini adalah proses pemasangan untuk bagian tengahnya. Setelah saya di sini sudah mengukur dan menurut saya itu sudah berada di tengah ataupun sudah simetris, langkah selanjutnya kalian tinggal skrupkan saja ataupun bautkan saja lips bumper ini ke bodi mobil kalian. Nah, saran dari saya ataupun trik dari saya, kalian itu ambil di bagian bodi dalam ya teman-teman, jangan di bagian bodi luar, supaya nanti pada saat kalian itu melepas lips bumpernya, apabila kalian itu sudah bosan, nanti untuk bodi kalian itu tetap aman dan tetap terjaga. Jadi silahkan kalian ambil di bagian bodi bagian dalam yang kira-kira tidak terlihat nantinya. Oke, ini adalah proses pemotongan dari lips bumper yang berada di samping. Jadi apabila tidak dipotong ya tentunya terlalu panjang, maka dari itu silahkan kalian bisa potong menggunakan gerendra dan kalian haluskan juga. Nah, ini pemotongannya itu sangat-sangat gampang, tinggal kalian ukur saja sesuai dengan bodi mobil kalian. Kemudian setelah itu kalian potong dan di sini kalian tinggal ukur saja dan luruskan dari bumper depannya. Oke ya, jadi itu adalah salah satu trik cara pemasangannya ya teman-teman supaya lurus. Nah, ini adalah lips bumper yang sudah berhasil kita pasang di bagian samping dan depan. Nah, untuk di bagian samping ini saya itu luruskan dari lips bumper yang ada di bagian depan ban ya teman-teman. Jadi silahkan kalian tinggal ambil ukuran dari situ. Nah, di sini kita memasuki proses paling ribetnya, yaitu pemasangan lampu di bawah kolom mobil ataupun di bawah bodi mobil, tentunya dengan melihat kerapian, estetik, dan keringkasan dari kabel-kabelnya nanti. Maka dari itu di sini untuk bapaknya itu berbeda. Saya datangkan khusus ya teman-teman dari negara sebelah ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama kita harus copot terlebih dahulu di bagian penutup grillnya ataupun penutup yang ada di atas grill mobil kalian. Oke ya, jadi untuk kabelnya itu nanti bakalan kita simpan dari situ supaya tidak kelihatan oleh mata telanjang. Kemudian di bagian spakbornya juga kalian lepas supaya nanti untuk pemasangan kabelnya ke belakang itu lebih gampang. Jadi di sini untuk pemasangannya itu kita ambil dari akinya untuk pengambilan daya lampu, kemudian kabelnya kita urutkan ataupun kita masukkan ke dalam grill. Nah, kemudian dari grill tersebut itu kan ada 4 cabang. Nah, di situ kalian tinggal bagi saja ke samping kanan dan kiri melalui spakbor yang tadi kita lepas ya teman-teman seperti ini. Lalu di bagian belakang kalian tinggal sesuaikan saja sesuai dengan bodi kalian. Ini adalah kabel yang nantinya bakalan kita salurkan ke aki untuk pengambilan daya, kemudian kita masukkan ke dalam grillnya. Nah, supaya lebih jelas saya akan tunjukkan, ini adalah kabel di bagian bodi samping kiri, nanti keluar di bagian spakbornya, lalu di bagian kanan juga seperti ini, dimasukkan ke dalam grill dan kita keluarkan di bagian spakbor yang ada di sebelah kanan. Jadi untuk sebelah kanan dan sebelah kiri itu kalian keluarkan dari dalam spakbornya seperti ini supaya terlihat lebih rapi dan lebih estetik saja ya teman-teman, tidak terlihat rawut-rawutan kabelnya. Nah, kemudian untuk yang bagian paling belakang ataupun lampu belakangnya kalian tinggal sesuaikan saja, kalian tinggal luruskan saja di bagian samping lampu ya, lampu sebelah kanan ataupun sebelah kiri, dan kalian tarik saja ke belakang dan tinggal kalian pasang saja untuk lampu yang belakang. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan ya teman-teman di bagian belakang pemasangannya seperti apa. Ini dia di bagian belakangnya, kalian tinggal rekatkan saja lampunya di bagian bodi dan bagian dalam ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian harus waspada juga di bagian knalpot supaya tidak terkena knalpot. Di sini kalian bisa akal-akalin dengan cara kalian ikat dengan menggunakan sungut, entah itu kabelnya ataupun lampunya, jangan sampai terkena knalpot ya teman-teman, supaya tidak meleleh. Lalu ini adalah pemasangan lampu di sebelah kiri, dan untuk caranya itu sama, yaitu keluarkan dari dalam spakbor juga, dan di sini kalian jangan sampai lupa kencangkan spakbornya kembali.
Sebelum kita lanjut pemasangan lampunya dan sudah terpasang rapi, di sini kalian wajib pastikan terlebih dahulu untuk lampunya itu benar-benar menyala, entah itu di bagian samping kanan, samping kiri, depan ataupun belakang. Nah, di sini untuk samping kanan, kiri, dan depan itu sudah menyala. Sekarang saya akan coba cek di bagian lampu yang belakang yang sudah saya pasang awal ya, teman-teman. Oke, di sini untuk lampunya itu sudah menyala, maka dari itu kita bisa lanjut pemasangannya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk lampunya itu sudah terpasang sempurna, entah itu depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Langkah selanjutnya tentu kita harus memasang grillnya kembali dan mengencangkan baut-bautnya ya teman-teman. Kalian juga jangan sampai lupa untuk memasang ataupun mengencangkan baut yang ada di bagian spakbor yang tadi kalian lepas. Jadi silakan kalian tinggal cek semuanya dan di sini saya akan tunjukkan penampakan mobil ini setelah selesai.